Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang optimum portofolio yang beranggotakan pertama Umi Farida, saya sendiri dengan NIM 1920103028, 2 Amilatus Soliha dengan NIM 1920103037, dan Erina Nursetia dengan NIM 1920103073. Pengertian portofolio. Portofolio merupakan investasi pada lebih dari satu saham atau sekuritas. Maksudnya adalah penanaman investasi yang dilakukan pada lebih dari satu perusahaan atau pada beberapa perusahaan. Investor melakukan portofolio dengan tujuan untuk meminimalkan risiko, sehingga investor harus dapat memperkirakan berapa keuntungan yang diharapkan, serta seberapa jauh penyimpangan yang akan terjadi dari hasil yang diharapkan. Portofolio yang efisien dan optimal. Portofolio efisien adalah portofolio yang menyediakan return maksimal bagi investor dengan tingkat risiko tertentu, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada portofolio efisien. Investor akan memilih portofolio yang optimal dari sejumlah portofolio, yaitu yang pertama, menawarkan ekspektasi return maksimal untuk berbagai tingkat risiko, dan kedua, menawarkan risiko yang minimal untuk berbagai tingkat ekspektasi return. Strategi portofolio. Pertama, menentukan kebijakan investasi. Kedua, analisis sekuritas. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Yang keempat, melakukan revisi portofolio. Dan yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Secara teoritis, portofolio optimal mudah untuk dihitung, tetapi pelaksanaannya dalam dunia nyata belum pasti menghasilkan kinerja optimal yang dimaksud. Kinerja di sini adalah nilai perbandingan antara excess return portofolio dibagi resiko. Sedangkan yang dimaksud dengan resiko adalah varian portofolio atau deviasi standar portofolio. Secara umum, terdapat 4 metode dalam menghitung optimum portofolio, yaitu pertama, global minimum variance, kedua, portofolio risky asset, yang ketiga, portofolio complete asset, dan yang keempat, single index model. Investasi dalam portofolio dari investasi pada lebih dari satu jenis surat berharga atau efek. Sebuah portofolio berisikan minimal 2 jenis efek, misalnya investasi pada 2 jenis saham atau pada 1 jenis saham dan 1 jenis obligasi. Saham dan obligasi termasuk aset yang berisiko atau disebut dengan risky asset. Investasi pada deposito bank negara, obligasi negara, atau sertifikat Bank Indonesia disebut investasi bebas risiko atau disebut dengan risk-free asset. Investasi pada risky asset dan risk-free asset disebut juga active investment. Sedangkan investasi pada indeks pasar disebut passive investment. Kombinasi dari active investment dan passive investment disebut juga dengan complete investment. Global minimum variance. Harry Markowitz pada tahun 1952 menyajikan teori tentang manajemen portofolio modern. Oleh karena itu, dianggap sebagai bapak manajemen portofolio. Markowitz mengemukakan tentang optimal efisien frontier dari suatu diversifikasi investasi. Sebagian dari jenis efek ada yang tidak termasuk dalam optimal efisien frontier. Konsepnya adalah perbandingan antara excess return dibandingkan dengan risiko. Excess return adalah return harapan
yang dihitung berdasarkan rata-rata return masa lalu, kemudian dikurangi dengan risk-free rate. Deviasi standar digunakan sebagai tolak ukur risiko. Dalam menentukan nilai yang optimal, yang digunakan adalah kinerja tertinggi dan tingkat risiko yang terendah dari berbagai kombinasi, sedangkan yang menjadi tolak ukur risiko adalah variance portofolio atau deviasi standar portofolio. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan, di mana P1 adalah portofolio, efek atau saham 1, P2 adalah portofolio, efek atau saham 2, W adalah bobot investasi atau proporsi. Kemudian, risiko portofolio pangkat 2 adalah variance portofolio. COV P1, P2 adalah covariance antara return P1 dan return P2. Metode risky asset. Metode ini sedikit berbeda dengan global minimum variance yang terletak dalam hitungan bobot W dengan rumus sebagai berikut. WP1 sama dengan ERP1 beta kuadran P2 dikurangi ERP2 dikalikan kovarian P1 P2 dibagi ERP1 dikalikan beta kuadran P1 dikurangi ERP1 ditambah ERP2 dikalikan kovarian P1 P2. Hal ini menunjukkan bahwa excess return saham 1 yaitu average return saham 1 risk-free rate. Excess return saham 2 yaitu average return saham 2 risk-free rate. Optimal complete asset. Metode optimal complete asset digunakan untuk mengetahui kinerja optimal dari portofolio investasi yang terdiri dari sejumlah saham, obligasi, dan SBI. Rumus yang digunakan dalam perhitungannya adalah di mana ERP adalah excess return untuk kombinasi saham dan obligasi, di mana ERE adalah excess return saham atau equity, di mana ERD adalah excess return obligasi atau debt. Single index model. Jika portofolio terdiri dari banyak jenis saham untuk active investment disertai risk-free rate, maka proporsi untuk active investment digunakan rumus sebagai berikut, di mana Y adalah optimum portofolio, ERP adalah expected excess return portofolio, A adalah risk aversion rate, dan sigma P kuadran adalah variance portofolio. Menghitung keuntungan portofolio. Keuntungan atau return portofolio dihitung dengan mempertimbangkan dua hal utama, yaitu yang pertama, keuntungan atau return setiap aset yang ada dalam portofolio, dan yang kedua, proporsi atau bobot setiap aset dalam portofolio. Contoh, sebuah portofolio terdiri dari dua aset, yaitu aset A dan aset B. Aset A memiliki nilai 600 juta dan aset B memiliki nilai 400 juta, sehingga nilai total portofolio adalah 1 miliar. Maka porsi atau bobot aset A dalam portofolio adalah 600.000 dibagi 1 miliar sama dengan 0,6, sehingga porsi atau bobot aset B dalam portofolio adalah 0,4. Untuk menghitung rumus keuntungan dari portofolio dengan cara expected return portofolio sama dengan sigma I dari 1 sampai N dikalikan dengan bobot atau proporsi aset I dikali dengan keuntungan atau return aset I, dengan catatan bahwa seluruh atau total dari bobot aset I sama dengan 1.
Untuk menentukan rumus risiko dari portofolio adalah sebagai berikut. Variasi portofolio sama dengan sigma I dari 1 sampai N dikalikan dengan bobot atau proporsi aset I pangkat 2 dikalikan dengan risiko aset I pangkat 2 ditambah sigma I dari 1 sampai N, sigma J dari 1 sampai N, 2 kali bobot atau proporsi aset I dikali bobot atau proporsi aset J, kemudian dikalikan dengan kovarian aset I dan J. Untuk menghitung kovarian aset I dan J, caranya adalah risiko aset I dikalikan dengan risiko aset J dikalikan dengan korelasi aset I dan J. Sedangkan untuk menghitung risiko portofolio, caranya adalah akar pangkat 2 dari variasi portofolio. Contoh perhitungan risiko portofolio dengan dua aset. Dengan menggunakan bantuan tabel perhitungan risiko portofolio, maka risiko portofolio yang terdiri dari dua aset adalah varian portofolio sama dengan proporsi aset 1 pangkat 2 dikalikan dengan risiko aset 1 pangkat 2 ditambah 2 kali proporsi aset 1 dikalikan proporsi aset 2 dikalikan kovarian aset 1 dan aset 2. Untuk mencatat standar deviasi, kita bisa menghitung dari varian akar pangkat 2 dari varian portofolio. Contoh 2. Perhitungan risiko portofolio dengan 3 aset. Dengan menggunakan bantuan tabel perhitungan risiko portofolio, maka risiko portofolio yang terdiri dari 3 aset adalah varian portofolio sama dengan proporsi aset 1 pangkat 2 dikalikan dengan risiko aset 1 pangkat 2 ditambah proporsi aset 2 pangkat 2 dikalikan risiko aset 2 pangkat 2 ditambah proporsi aset 3 pangkat 2 dikalikan risiko aset 3 pangkat 2 ditambah 2 kali proporsi aset 1 dikalikan proporsi aset 2 dikalikan kovarian 1 dan 2 ditambah proporsi aset 1 dikalikan proporsi aset 3 dikalikan kovarian aset 1 dan aset 3 ditambah proporsi aset 2 dikalikan proporsi aset 3 dikalikan kovarian aset 2 dan aset 3. Kovarian 1 dan 2 menunjukkan relasi atau korelasi antara aset 1 dan aset 2. Kemudian kovarian 1 dan 3 menunjukkan relasi atau korelasi antara aset 1 dan aset 3. Lalu korelasi 2 dan 3 menunjukkan relasi atau korelasi antara aset 2 dan aset 3. Di sini ada 3 korelasi yang harus diperhatikan, yaitu korelasi 1,2, korelasi 1,3, dan korelasi 3,2. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silahkan.